Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Semoga bermanfaat. Oke, Bang Sar, biar tidak terlalu melebar, apakah boleh ditanggapi dulu, Bang Sar? Tanggapi ya. Oh, siap. Iya, saya tetap pada pendirian saya ya. Bukan karena saya terdoktrin atau karena saya kemudian Islam, tetapi karena saya menggunakan akal. Sedangkan Anda berbicara berdasarkan iman, kepercayaan dan keyakinan saudara. Berbeda dengan ucapan-ucapan Yesus yang ada di Bible. Anda justru, saudara ini memperlihatkan permusuhan terhadap ucapan-ucapan Yesus. Itu nyata itu. Yesus meminta kepada muridnya agar waspada kepada Kristus. Itu nggak bisa Anda pungkiri. Makanya Anda nggak berani kemudian masuk ke ranah dalil. Orang-orang Yahudi berbicara kepada Yesus, bukan orang Kristen, bukan Mesianik. Bukan, Mesianik itu orang belakangan dan itu di luar daripada lingkungan Yesus ngajar. Muridnya diminta untuk berhati-hati kepada iblis penyesat yang datang memakai nama Yesus dan berkata Kristus. Matius 24 nomor 24. Sebab Kristus palsu akan datang melakukan mujizat sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan juga. Itu kata siapa? Kata Yesus. Berarti ada Yesus palsu, ada Kristus palsu. Tanda-tanda Kristus palsunya ketika dia datang mengaku dia adalah Yesus Kristus, tidak dibarengi dengan matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, kuasa-kuasa langit berguncang. Yesus nampak di tengah langit, manusia seluruh dunia meratap, dan seluruh manusia di bumi ini akan melihatnya. Kalau itu tidak terjadi, maka yang datang aku Yesus sekalipun 1 miliar, maka kata Yesus jangan kamu percaya. Nah, pertanyaannya, ketika Paulus sebagai pendiri agama Kristen mengaku bertemu dengan sosok di padang gurun ketika ke Damsyik, terjadi nggak tanda-tanda itu? Tidak terjadi. Apa kata Yesus? Jangan kau percaya. Ketika ada oknum yang mengaku sebagai Yesus, tunas Daud, bintang timur di Pulau Patmos, terjadi nggak tanda-tanda yang di Yesus katakan? Tidak terjadi. Berarti yang datang itu palsu, Yesus palsu, Kristus palsu yang penyesat. Ketika Ananias mengaku bertemu dengan sosok yang bernama Yesus, apakah tanda-tanda itu terjadi? Tidak terjadi. Berarti Kristus palsu pun yang datang kepada Ananias. Ketika para murtadin mengaku bertemu dengan Yesus dalam sholat, pada saat umroh, pada saat dia tidur bermimpi, terjadi nggak tanda-tanda menurut Yesus? Tidak terjadi. Berarti yang datang kepadanya adalah Kristus palsu. Itu data, Bung. Kata Yesus. Jadi apabila ada orang berkata ada Kristus di sini, ada Kristus di sana, jangan kamu percaya. Sebab Kristus palsu pun akan datang melakukan banyak mujizat. Nah, di data nomor 4, nomor 5, Yesus mengatakan bahwa Kristus palsu ini akan menyesatkan banyak orang. Salah satunya saya katakan, kenapa Anda kemudian tidak mau membahas itu lebih jauh? Karena Anda salah satu orang yang disesatkan oleh si palsu ini. Karena si palsu tidak ingin kehilangan prajurit, Anda mempertahankan itu. Al-Quran saya mengatakan, wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yuksirun. Saudara-saudara iblis itu adalah orang-orang kafir. Dan saudara-saudara iblis yang adalah orang kafir akan menolong iblis untuk durhaka kepada Tuhan. Dan mereka tidak akan henti-hentinya menyesatkan. Mohon maaf ini, Al-Quran saya datang untuk menjelaskan keadaan itu. Lagi-lagi, setelah saya belajar sebagai aktivis, penggiat, pengkaji Bible, di situ saya temukan data itu. Kalau bukan Yesus yang asli datang, maka tidak kiamat. Tapi kalau Yesus yang asli datang, maka itu akan terjadi kiamat. Al-Quran pun mengatakan, wa innahu la ilmul lis-sa'ah fala tamtarunna biha wattabi'un. Apa tanda kedatanganmu? Yesus terangkan, langit bergemuruh,
Matahari tidak bercahaya menjadi gelap, bulan menjadi gelap tidak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan. Berarti kalau Yesus yang asli datang, otomatis kiamat. Tapi karena yang datang kepada Kristen adalah Kristus palsu, kiamat tidak terjadi. Maka pengikut Kristus palsu yang disesatkan itu namanya pengikut Kristus, disingkat Kristen. Kalau Anda yakin bahwa yang datang kepada Paulus itu Yesus anak Maria yang asli, maka sudah pasti terjadi kiamat 2000 tahun yang lalu. Faktanya kagak. Dan Yesus mengatakan jangan kau percaya. Nah, kenapa Anda bersikeras? Ya karena Anda salah satu korban dari penyesat tersebut. Orang yang sesat tidak akan sadar kalau dirinya sesat, kecuali menggunakan akal, menggunakan hati. Tapi kalau hanya menggunakan keyakinan, kepercayaan, doktrin dan dogma, tidak akan bisa keluar dari kesesatan itu. Maafkan saya, Bung, itu data di dalam Bible. Silakan. Oke, panjang sekali. Semua yang abang bicara tadi itu nggak ada yang saya tolak, ya. Semua misalnya mengenai ada Kristus palsu, dia sebagai penyesat. Bagaimana Ananias ketemu Paulus, bagaimana Anda mengkaji Bible, bagaimana mengenai tidak kiamat atau kiamat, dan bagaimana Anda mengatakan bahwa saya salah satu dari yang korban dari tadi. Itu bisa saya jawab semua, Bang. Tapi ruangan ini tidak memungkinkan kalau misalnya kalau kita bagaimana cara kita berdialog, satu topik kita bahas, satu topik kita bahas, dan saya cek poin-poinnya. Karena dari start kalau abang bernarasi itu inti-intinya semua, Bang, memang, dan semua hampir setiap alinea yang abang bicara itu saya catat intinya semua. Tapi abang salah menafsirkannya. Abang penafsir dengan cara beranalisa abang itu. Coba kita kalau secara akademik ada orang akademik, ada Bang Ardian, saya nggak tahu lah yang lain. Tapi kalau secara akademik kita nggak akan temu poinnya kalau tidak seimbang. Untuk saya menjelaskan dari satu narasi itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 7 pertanyaan harus saya jawab, Pak. Nggak mencukupi. Tapi segala narasi apa, biarlah adanya seperti demikian, itu hak Bang. Tapi kami, abang juga menyinggung dogma tadi, doktrin. Saya tidak tergantung doktrin, Bang. Saya kembali ke ajaran yang secara ortodoksi, ya. Jadi saya tidak terpengaruh. Abang sudah terpengaruh dengan doktrin sebenarnya. Abang mungkin banyak berdialog dengan doktrin Barat, doktrin Roma, doktrin Yunani, atau Pak Sar, izin sedikit interupsi. Lebih bagus kalau Pak Sar menanggapi data-data yang disampaikan oleh Bang Zuma, biar akademis, ya, biar ada edukasi. Silakan Pak. Jadi begini, mengenai Ananias dan Paulus itu terkonfirmasi sebenarnya, tapi Bang Zuma dengan tafsir yang lain. Saya nggak bisa langsung bernarasi mengenai tafsir di sini mengenai itu. Jadi juga mengenai dasar, ini ada beberapa poin yang saya catat. Saya aja udah nggak bisa baca tulisan saya. Banyak sekali, Bang. Jadi kita perlu waktu khusus yang kita punya pokok bahasan yang secara bertahap. Contoh misalnya saya bisa meladeni abang, saya itu gampang sekali saya jawab mengenai misalnya mana, mengenai runut bagaimana
kami itu mengenai Paulus. Bagaimana? Oke, begini Pak Sar, biar tidak melebar, biar tidak melebar kemana-mana. Mungkin bisa ditegaskan lagi ya sama Guru Bang Zuma. Betul, Bang Zuma. Iya, sekali lagi saya katakan, ketika saudara kita ini berbicara mengenai ilmiah, diskusi ilmiah, kemudian menghindarkan doktrin dogma, itu hanya apa ya? Ya hanya omong-omong doang. Kalau Anda tidak menggunakan dogma, berarti saudara saya ini pasti akan membahas tentang data yang ada. Kan Yesus bercerita kan? Yesusnya bercerita kepada Bani Israel, bukan bercerita kepada Kristen, bukan bercerita kepada Katolik, kepada Protestan, kepada Advent, kepada Mesianik, enggak, kepada Ortodoks, bukan. Atau gini aja Bang, atau gini Silakan. Ya, contoh, misalnya Abang bernarasi, Kristus berbicara bukan kepada Kristen, pada ini, itu kan sudah jadi ada jawaban di benak saya sebenarnya. Apa narasi Abang ada jawaban di benak saya. Karena konsep kita berdialog ini, poinnya nggak akan apa. Abang nanti bernarasi apa yang ada dalam yang saya tidak. Maaf Bang Abu ya. Tidak ada saya nolak apa yang dia narasikan oleh Bang Zuma tadi. Tidak ada. Dia berkata semua apa yang ada dalam kitab. Ya, saya tegaskan lagi. Itu benar adanya. Tapi ada beberapa yang kaitannya atau korelasinya itu nggak ada korelasi. Dan ada beberapa yang harus saya jelaskan. Nah, itu gimana caranya kita dapat berdiskusi supaya saya bisa menjawab. Contoh. Saya bisa menjawab misalnya sekarang, apakah Yesus berbicara kepada Kristen? Nah, saya jawab sekarang, dia berbicara kepada pengikutnya. Ya pengikutnya Kristen, istilahnya nanti ada di Antioquia. Tapi siapa yang mengikut Kristus? Itu adalah Kristen Bang. Kan itu istilahnya. Iya, saya boleh bantai ini. Ya silakan. Oke. Jadi Yesus itu tidak pernah ke Antioquia. Yesus tidak pernah ke Turki. Yang disebut Kristen pertama kali di dalam Kisah Para Rasul 11:26 itu pengikut Paulus. Paulus ini bertemu dengan Kristus. Kristus membimbing Paulus untuk menjadi nabi, menjadi rasul, menjadi pengajar. Dan murid-murid Paulus setelah kedatangan Kristus itu disebut Kristen. Berarti pengikut Paulus lah yang disebut Kristen. Pengikut Yesus tidak pernah disebut Kristen. Itu yang pertama. Yang kedua, yang kedua, Kristen ya, oke. Nah, sudah mulai mendapat kita batasannya. Ya, yang kedua, Yesus ini mau sampai kapanpun, mau sampai dia datang kedua kalinya pun, dia adalah anak manusia. Sedangkan yang datang membimbing Paulus untuk mengajak orang menjadi Kristen, menjadi pengikutnya, itu bukan manusia. Namanya memang sama, yaitu Kristus Yesus atau Yesus Kristus, tapi sosoknya berbeda, Bu. Yesus sampai kiamat dia tetap manusia. Tetapi Yesus yang datang kepada Paulus bukan manusia. Ini oknum yang berbeda. Tidak butuh penafsiran untuk itu. Cukup memahami dengan akal pengakuan Paulus. Apa kata Paulus dalam Galatia 1 nomor 1? Aku menerima Injil bukan dari manusia, tapi dari Yesus Kristus. Nomor 11. Aku kembali menegaskan kepadamu, aku menerima Injil bukan dari manusia. Bukan manusia mengajari aku Injil, tetapi dari pernyataan Yesus Kristus. Sejak kapan anak Maria bukan manusia? Itulah bukti bahwa yang datang kepada Paulus itu adalah berbeda, bukan anak Maria. Silakan. Oke. Yang pertama saya jawab mengenai istilah Kristen. Benar Abang bilang. Yang diejek, diolok-olok di Antioquia ini. Nih, pengikut Kristus. Ini Kristen. Itu istilah Kristen pertama. Tidak berarti harus ada konfirmasi bahwa apa yang Yesus ajarkan itu kepada yang di depannya itu yang dia sementara mengajar, memberikan pengajaran. Itu bukan mereka juga kan itu. Istilahnya kan nanti belakangan. Tapi orangnya kan tetap itu.
murid-muridnya itu. Satu, itu terjawab. Nah, anak manusia yang beda, itu kan beda wujud, Pak. Tetap dia itu. Nah, di mana yang misalnya abang membedakan bahwa Yesus yang datang dalam roh jumpai Paulus dan Yesus dalam wujud manusia yang abang bilang itu beda. Nah, tapi terkonfirmasi kan apa yang akan dia tuju, Paulus tujukan itu kan ketemu. Berarti terkonfirmasi, berarti kebenaran yang dicarikan kita ini kan kebenaran. Itu kan roh, bukan manusia. Oh, oke lah, mau roh mau manusia, tapi kebenarannya kan terbukti. Kita ketemu. Ada yang datang ke sini, mereka juga heran kok. Ini yang membunuh-bunuh orang Kristen, pengikut Kristus, pengikut Yesus, kok sekarang mau. Nah, itu kan terkonfirmasi. Kok terlalu naif kalau kita tidak mengatakan bahwa itu bukan dia. Itu terkonfirmasi, berarti segala apa yang terjadi itu terkonfirmasi, itu kebenaran, Pak. Nah, apa yang bukan kebenaran? Toh yang abang bilang, yang ketemu yang ngangkat Paulus jadi, itu kan rabi kami, Rabi Saul. Paulus kan itu juga kan bukan orang Roma, tapi keluarga negaraan Roma, tapi bukan orang lain, tapi dia Yahudi, Bang. Dia kan Farisi, Bang. Muridnya Gamaliel. Bukan orang lain. Dan dia justru yang paling pintar. Bahkan tulisannya lebih banyak dari murid-murid Yesus yang lain. Gitu, Bang, silakan. Oke, baik. Aja dulu, Bang. Supaya jangan panjang-panjang. Jadi saya nggak bisa jawab kalau misalnya. Oke, baik. Yang pertama terkait dengan Kristen. Tolong lain kali hati-hati kalau saudara saya ini ngomong bahwa yang dibunuh itu Kristen. Hati-hati. Yang dibunuh Paulus itu bukan Kristen. Yang dibunuh Paulus itu Bani Israel, murid-murid Yesus. Kristen itu berbeda. Kristen itu orang-orang yang menyembah Kristus. Murid Yesus tidak menyembah Kristus. Catat itu. Murid Yesus tidak mengkitabkan 4 kitab kanonik dan tidak mengkitabkan 13 surat-surat Paulus. Tidak ibadah minggu, tidak makan babi, tidak menyembah Kristus, dan mereka adalah Yudaism. Anda harus bedakan itu. Hati-hati kalau ngomong. Yang dibunuh Paulus itu muridnya Yesus, sementara Kristen itu pengikutnya Paulus. Coba. Yesus berkata dalam Yohanes 10 nomor 20, aku mengenal pengikutku mengikutku sinagoge. Aku tidak makan babi, aku bersunat, aku sujud, aku mengkitabkan Tanak, maka pengikutku pun akan melakukan hal yang sama. Kristen sama nggak? Oke. Sabar, ini baru poin pertama. Tidak sama. Itu yang pertama. Saya tanggapi dulu. Oke, silakan. Jangan dihujani saya. Silakan. Pasar instruksi sebentar, Pasar. Alangkah baiknya begini, Pasar, izin ya. Alangkah baiknya Pasar ketika Bang Zuma lagi bernarasi, Pasar itu catat biar Pasar enak menanggapinya karena data semua yang disampaikan oleh Bang Zuma. Ya, udah silakan, catatan contoh misalnya murid Yesus ini saya catat. Saya pegang pensil dan bolpen nih, Bang. Saya hitung ini pertanyaan catatan yang perlu saya pelajari dan yang perlu saya tanggapi dan perlu saya kaji. Jadi saya lemah di sini dalam arti harus meladeni apa narasi abang itu udah pertanyaan, Bang. Udah ada pertanyaan di benak saya. Contoh mengenai murid Yesus yang tidak menyembah Yesus itu bisa saya jelaskan. Tapi dalam diskusi biasanya kan ada batasan pembahasan mengenai ini. Nah, tiap narasi abang kan saya catat. Ini saya catat, bukan enggak. Saya catat semua. Dan kalau di saya abang bernarasi tadi di surat kami misalnya klien bukan Kristen, Bang. Sebenarnya inilah yang menjadikan bahwa kami ini bukan seperti yang abang kira. Jadi saya sudah dari awal kan memperkenalkan bagaimana pandangan kami kembali ke
pengajaran dalam Rasul Yakobus. Nah, itu tadi kan abang balik lagi yang saya sudah jawab mengenai pengikut Kristus, Kristen. Nah kan mereka itu juga bang, kan itu perjalanannya hanya hitung berapa tahun, bisa hitung dengan jari. Selama Yesus berkarya itu hanya sekitar 3-4 tahun, ya. Dan murid-murid Yesus itu kan orang-orang Yahudi juga bang, Bani Israel. Coba mana yang dari luar? Di Kisah Para Rasul itu nanti murid dari 12 murid ada murid 70 murid. Itu termasuk Polikarpus, termasuk Clement, termasuk Irenaeus, muridnya Yohanesnya ada di kaki Yesus. Matius juga Yesus yang panggil, ikut aku. Waktu dia sebagai pemungut cukai. Nah, apa yang ada korelasi di situ? Tapi istilahnya yang menyusul itu yang abang menuntut harus yang itu. Contoh, kalau misalnya Soekarnois dulu, nggak ada orang Soekarno bilang, ya kalian itu Soekarnois ya. Tapi orang-orang yang punya ideologi Soekarno itu disebut Soekarnois. Itu kan saya cuma beranalogi. Jadi gitu bang. Nah jadi narasi-narasi abang itu nggak ada yang salah, cuman runutnya itu abang susun untuk membenarkan akidah abang itu. Oke, baik. Saya paham tentang mesianik, Bang. Saya ngerti, saya juga belajar gerakan keagamaan yang mencoba untuk memadukan teologi Kristen dengan unsur Yahudi dan memadukan ritual, lalu kemudian percaya bahwasanya Yesus adalah Mesias. Saya tahu itu, tetapi yang perlu diluruskan di sini, mesianik ini panen dari sekte-sekte sebelumnya, dari pengajaran-pengajaran sebelumnya. Tapi ada yang terlupakan. Apa itu? Mesias boleh Mesias, Kristus boleh Kristus, pengimannya pun boleh sah-sah saja, silakan. Tapi yang harus menjadi acuan di sini adalah Kristus yang mana, Mesias yang mana yang Anda ikuti. Karena antara Kristus yang datang ke tengah Bani Israel, dia hanya utusan Tuhan. Bahkan kunci masuk surga untuk Bani Israel mengimani dirinya dalam skala prioritas. Titik 2 adalah utusan Rasul. Tidak lebih daripada itu. Sedangkan Kristus yang datang kepada Paulus adalah sosok yang bukan manusia yang ingin dituhankan. Itu berbeda. Makanya saya ingin Anda menyentuh secara ilmiah, secara akademik terkait data itu. Di dalam 2 Yohanes 1 nomor 7, siapakah penyesat itu? Siapakah pembohong itu? Siapakah penipu itu? Siapakah kemudian iblis itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus Kristus datang sebagai manusia? Itulah si penyesat, itulah si antikristus. Tanya Paulus, Yesus Kristus yang datang kepadamu memberitakan Injil kepadamu manusia atau bukan? Bukan, kata Paulus. Berarti Paulus ini penyesat. Karena dia tidak mengaku Yesus itu datang sebagai manusia. Bukan manusia yang mengajarkan aku Injil. Bukan manusia yang mengajarkan aku Injil, kata Paulus. Tetapi dari Yesus Kristus. Berarti dengan kata lain, dia mengaku Yesus Kristus bukan manusia. Siapakah yang penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus Kristus datang sebagai manusia? Yesus sendiri mengatakan bahwasanya tanda kedatanganku sebagai bukti itu adalah aku dibarengi dengan tanda-tanda. Yang datang kepada Paulus yang diimani oleh mesianik itu tidak dimiliki tanda-tanda itu. Berarti Kristus yang Anda ikuti itu bukan anak Maria, tetapi penyesat. Coba Anda lihat yang keluar dari kubur itu. Kepadaku telah diberi kuasa di dunia. Pergilah ke seluruh bangsa. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Siapa yang mengaku pernah diberi kuasa? Iblis kan?
Yesus ketika dicoba oleh iblis bang, di dalam Lukas 4 nomor 6, iblis mengiming-imingi. Apa kata iblis kepada Yesus? Jika engkau menyembah aku wahai Yesus, aku akan memberikan kuasa di bumi dan segala kemegahannya dan kemuliaannya, dan aku berhak memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki, kata iblis. Yesus terima enggak? Yesus tolak. Berarti yang keluar dari kubur mengaku kepada aku telah diberi kuasa, itu bukan Yesus, karena kuasa yang ditawarkan iblis ditolak oleh Yesus. Yang menerimanya siapa? Orang yang masuk dalam kubur itu. Siapa dia? Penggantinya. Seperti itu saudara. Jadi kalau Anda mengatakan saya mesianik, ada periode di mana masa depan akan dipimpin oleh Mesias, betul, itu iman Islam. Tapi sayangnya mesianik ini bukan pengikut Kristus atau bukan pengikut Mesias yang datang ke tengah Bani Israel, tetapi Mesias yang datang kepada Paulus, di mana Mesias ini membimbing kemudian Paulus untuk mengajarkan dirinya sebagai rasul untuk non-Yahudi. Galatia 1 nomor 15. Itu bang, Yesusnya mengaku untuk Yahudi, Paulus mengaku untuk non-Yahudi. Dua kemudian misi yang berbeda. Bahkan Yesus berkata dalam Matius 10 nomor 5 nomor 6, Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain, melainkan datanglah kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel. Murid yang setia akan mendengarkan nasihat itu untuk jangan ke bangsa lain. Tapi murid yang tersesat oleh Kristus palsu akan pergi ke seluruh dunia mengajarkan tentang penyembahan terhadap Kristus. Ini sudah luar biasa penjelasan saya, sederhana dan berdata. Cuman Anda menolak karena bertentangan dengan doktrin dan dogma yang Anda imani. Silakan.